Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala 14 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Hanafi MPD, yang saya bangga alumni dari MAN 14 Jakarta. Survei tentang MAN 14 Jakarta. Saya Ulan Kadriani, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNAMKA, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Survei tentang tata tertib sekolah. 1. Guru. Kedua, karyawan. Yang ketiga, siswa. Kalau karyawan itu sudah ada aturan sendiri, baik guru maupun TU sudah ada aturan. Kalau untuk siswa itu ada namanya tata tertib siswa, menangani kedisiplinan siswa. Yang kedua, pengembangan diri siswa. Biasanya itu disampaikan dalam kegiatan MOS. Kalau sekarang di madrasah namanya mat sama. Disampaikannya secara terbuka dengan bagaimana implementasinya. Implementasinya itu dalam bentuk poin-poin. Kalau dalam pelaksanaannya itu, kalau masih bisa diselesaikan oleh wali kelas, maka cukup masalah itu hanya wali kelas yang menyelesaikan. Setelah wali kelas ternyata tidak selesai juga, dilibatkan guru BK. Kalau tugas utamanya adalah wali kelas. BK itu hanya membantu. Tugas utama BK itu menyalurkan bakat. Tapi kalau memang tidak selesai juga, sampai naik ke wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan tidak selesai juga, naik ke kepala madrasah. Kalau sudah sampai kepala madrasah, biasanya itu pelanggaran yang serius. Dari mana mengukur tinggi rendahnya pelanggaran itu? Ada poin. Ketika poin 20 dipanggil anaknya. Poin 50 panggil orang tuanya. Poin 75 sidang. Poin 100 sidang penutupan atau pemberhentian. Di batas maksimal 100. Perbuatan asusila, terlibat narkoba, pemukulan guru itu poin tinggi-tinggi. Yang tinggi itu narkoba. Perbuatan asusila itu sampai 100, nggak dikeluarkan. Itu tata tertib yang ada di MAN 14 Jakarta, dan tata tertib itu terpampang di papan pengumuman secara besar sehingga siswa dapat melihat. Siapa yang memantau? Paling utama wali kelas, BK, wakil kesiswaan, lalu terakhir kepala madrasah. Kultur itu berarti budaya yang menjadi kebiasaan. Budaya 3S, senyum, sapa, salam. Sesuatu kebiasaan yang ditanamkan di sekolah. Budaya yang lain apalagi? Membudayakan sholat duha. Sholat duha bukan budaya, tapi kebiasaan melaksanakannya itu dibudayakan. Begitu selesai, mereka salaman, lalu mereka langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat duha yang didahului sebelumnya dengan melaksanakan baca Quran. Apalagi budaya yang dibiasakan, membudayakan berpidato, berceramah di depan umum. Itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di madrasah ini supaya nanti lahir siswa yang memang punya karakter bagus. Dan budaya-budaya yang lain, budaya bergaul, budaya santun, budaya sopan. Adanya 7K, itu kan budaya kita, 7K. Kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kegotong royongan, keamanan, kenyamanan kita tanamkan di sekolah kita. Kan salah satu untuk membudayakan indah bersih itu, kita kemarin sudah meluncing madrasah zero sampah plastik. Jadi program pemerintah itu budaya-budaya kita tanamkan di sekolah kita. Di samping budaya-budaya yang lain, kultur. Jadi kalau kamu tanya kultur ya budaya, sesuatu yang dibiasakan. Mungkin akan tidak sama budaya sekolah kita dengan budaya sekolah lain. Yang seperti S3S tadi, kemudian 7K tadi itu mungkin secara umum sama di mana-mana sekolah. Tapi ada budaya tertentu yang memang kita terapkan di sekolah kita sebagai ciri khas.
Lalu mata pelajaran juga kita lebih banyak daripada sekolah-sekolah umum. Kira-kira itu ya masalah budaya, masalah kultur yang ada. Izinkan saya untuk mewawancarai Ibu sebagai guru bahasa Indonesia di MAN 14. Benar dengan Ibu Laila Bakawan? Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Bulan. Ibu, yang pertama ya, Bu. Bagaimana kultur yang ada di MAN 14, Bu? Dan seperti apa karakteristik umumnya di MAN 14? Bismillahirrahmanirrahim. Di MAN 14, kultur siswanya ya. Iya, Bu. Jadi ketika siswa pertama kali hadir ke sekolah, itu mereka diberi pembiasaan untuk melakukan kegiatan pagi. Itu berupa langsung menuju ke masjid. Mereka melakukan tadarus, kemudian ada kultum. Biasanya kultum ini diisi oleh siswa secara bergantian tiap kelas. Selanjutnya ada sholat duha. Setelah itu baru pukul 7.15 mulai kegiatan belajar mengajar. Itu termasuk pembiasaan dan kebiasaan positif di MAN 14 juga ya, Bu? Iya, betul. Kalau ada yang terlambat atau apa, mereka biasanya diberi hukuman untuk menghafal surat-surat Al-Quran. Yang kedua, Bu, bagaimana metode pembelajaran di sana, Bu? Apakah ada perubahan yang signifikan dari sebelum dan sesudah adanya wabah COVID-19 ini? Tentu saja sangat besar perubahannya ya, Bulan ya. Jadi kalau biasanya itu kan yang pertama tatap muka, kemudian media yang digunakan sudah pasti berubah setelah adanya pandemi ini. Baik guru maupun siswa itu sudah harus menggunakan IT semua. Nah, jadi ada yang langsung tatap muka dengan Zoom atau dengan streaming atau dengan Google Meet. Ada juga yang menggunakan e-learning, ada yang menggunakan Google Classroom. Jadi banyak sekali metode dan media yang digunakan oleh guru, dan tentu saja itu harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa juga. Ya, kira-kira siswa ini paham dengan media yang ada atau tidak. Kemudian juga dengan kemampuan finansial siswa ya. Lalu untuk tugas ke siswa seperti apa, Bu? Kalau tugas, kita diharapkan tugas itu tidak terlalu banyak ya, karena supaya tidak membuat siswa stres. Ada yang melalui WA group, ada yang melalui Google Classroom, ada juga yang menggunakan e-learning madrasah ya, sudah ada. Tugas akhirnya kayak gimana, Bu ya? Kalau sebelumnya kan praktek-praktek tuh bahasa Indonesia. Terus kalau pas ada virus ini gimana? Kalau praktek biasanya kita gunakan video, misalnya supaya anak juga bisa berbicara ya. Kalau bahasa Indonesia kan ada kemampuan berbicara. Misalnya drama ya, kan kalau drama itu tidak bisa langsung acting. Nah, jadi mereka dan berkelompok juga tidak bisa kalau berkelompok ya, tugas kelompok. Jadi tugas kelompok itu diminimalisir banget. Jadi tugasnya lebih banyak individu. Iya, Bu. Terus bagaimana sih, Bu, cara sekolah untuk mengimplementasikan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sana? Iya, jadi alhamdulillah itu tertib tetap diberlakukan ya. Jadi misalnya begini, kita kan kalau pagi biasanya hadir di sekolah 6.30, maka sekarang untuk itu dialihkan ke mereka harus mengisi link absensi kelas maksimal itu 6.30 sudah diisi absennya. Ya, anak-anak juga dipantau selama tatap muka mereka hadir atau tidak. Ya.
Baik Bu, cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih buat waktunya Bu. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mewawancarai Adik sebagai alumni 2020, alumni terbaru dari Mantap Belajar. Untuk organisasi, apa kamu mengikuti sebuah organisasi? Jadi alhamdulillah selama di PAN 14 aku kan ikut MPK gitu. Nah strukturnya itu sama kayak OSIS gitu sih, cuman kayak beda cara tugas gitu. Jadi kayak dari ketiga kamu harus tertarik, nah itu yang bertahap pertama gitu loh, kayak yang pertama nanti sisanya itu dia sebagai pengawas OSIS gitu. Gitu. Oke. Kamu sebagai apa di MPK? Oke. Gimana sih dengan metode pembelajarannya? Apa yang membedakan setelah sebelum dan setelah adanya wabah COVID-19 ini? Di sana metode pembelajarannya tuh kan setiap guru sih beda-beda ya. Tapi rata-rata metode pembelajarannya sih belajar sih. Tapi ada juga yang kayak yang pertama ada juga yang guru yang kayak ngawalin pembelajaran itu kayak melalui pemanasan dulu atau kayak senam otak gitu-gitu. Menurut saya tapi itu sih yang lebih menarik itu. Jadi daripada kayak cuman tiba-tiba guru masuk kita Belajar doang gitu ya. Itu cenderung juga bosan sih. Iya. Asik yang kayak apa sih kayak kita motivasi kita dulu gitu baru masuk ke pelajaran itu kayak lebih masuk kayak gitu. Terus ada wabah ini gimana metodenya? Adanya COVID tuh kan kemarin sempat ngalamin juga kan yang menjelang UN. Saya belajar sih tetap belajar, tetap diawasin tuh kayak WhatsApp gitu, cuman kayak kurang efektif gitu karena kan sebenarnya ya aja tuh kalau secara langsung aja itu kan belum tentu ngerti apalagi langsung gitu loh. Jadi sih aku lakukan Untuk ekstrakurikulernya, ada apa saja yang ada di Mantap Belajar itu? untuk ekskul sih banyak ya, dari mulai kayak rohis, basket, dari mulai kayak ekskul kerohanian sampai ekskul apa sih kayak olahraga gitu sih ada. Terus apa yang kamu ikuti? Kurang lebih mungkin 10 yang aku ikut ya berasa terus waktu itu sempat ikut science club cuman nggak terlalu apa lagi ya pramuka Wajib ya? nggak pramuka yang itu bukan yang wajib, kalau yang wajib kan kelas 10 doang. Apa aja sih pembiasaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di Mantap Belajar? Kalau pembiasaan dan kebiasaan baik yang diterapkan di Mantap Belajar sih aku lebih ngeliatnya ke yang kita harus ngumpulin masjid, terus habis itu baca Al-Quran sama-sama gitu kan, terus habis itu sholat duha. Jadi kayak awal pembelajaran itu Bener-bener. Aku juga ngalamin, Sa. Cukup. Sepertinya, Sa. Makasih ya, Sa.